Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah, monggo kita awali kan dewasan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, monggo kula dherekaken munjuk rasa syukur wonten sanipun Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan dalu menika Allah paring nikmat dumateng lan panjenengan, nggih nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman lan Islam kang tasih wonten manah lan panjenengan sehingga wonten ing dalu menika tasih saged nindakaken kewajiban nggih menika salat maghrib kanthi berjamaah. Alhamdulillah sinaosa jawah kait kala sonten tapi mboten ngirangi kelan panjenengan anggenipun ibadah. Nggih. Salam lan salam katur dumateng panjenenganipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganipun, para sahabat, tabi'in, tabi'in, ugi para pandheripun ingkang tasih istiqomah wonten mergi ingkang hak nggih menika dinul Islam. Jamaah rahimakumullah, nggih. Mboten ngira menawi wonten piyantun estri ingkang sampun masyhur kisah menika nggih wanita ingkang kebiasaanipun menika menjual diri dados wanita tunasusila ananging kisah menika endingipun menika sae artosipun bilih wanita menika akhiripun dipun lebetaken Allah Subhanahu wa taala wonten janahipun ridhonipun Allah awit wanita menika paring unjukan dumateng segawon. Insyaallah sedaya sampun pirsa kisah menika. Nggih, kebalikanipun bilih wonten piyantun estri ingkang ahlul ibadah ananging akhiripun menika malah dipun lebetaken kalih Allah Subhanahu wa taala wonten nerakanipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih, awit gara-gara nggih ingon-ingon kucing ning mboten dipun paringi daharan. Nah, jamaah rahimakumullah, nggih. Nek kan milih ngenten kinten milih sing pundi niku? Nggih. Apa ya arekan sing ping pisan iki wau? Nggih. Nah, ini kisah menika dados pelajaran, nggih, menjadi ibrah. Mboten ngira piyai estri menika nggih mboten ngira nek piyambakipun menika wong ya mung mesake enek nggih segawon melet-melet no. Dasar tugasnya ini gaweane nggih mung melet-melet. Kemudian diberikan minuman yang menjadikan asbab wanita ini kemudian dimasukkan jannah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek kan milih mboten milih sing nomor 1, nek ngerti niku nembe milih nomor 1. Nggih. Oh ngerti kok akhirnya ending kisahipun baik. Tapi kan kita tidak tahu, orang itu tidak tahu. Atau sebaliknya, orang yang kedua itu kita sudah atur tiri-tiri ngibadah dengan sungguh-sungguh, tetapi ternyata dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara tidak memberi makan peliharaannya. Nah, kan nyuwun pangapunten, ini termasuk menjadi pelajaran bagi kita, mbok pilih wonten bapak-bapak ingkang tasih remen nggih ngingu kukila nggih manuk memelihara burung tetapi hak-hak burung tidak dipenuhi nggih hak-hak burung tidak dipenuhi ya mung sekedar ya dikai ngombe dikai pakan nek manggung dirungokke padahal hak-hak hewan niku mboten namung sekedar makan dan minum nggih juga pengen berkembang biak ya butuh pasangan Pak nggih mila para ulama menika nyaranaken menawi badhe ingon-ingon menika nggih digolekke pasangan kan ngoten. Sak kurungan niku paling mboten nggih
Ya sak judu ngoten. Ya jamaah rahimakumullah. Dalu menika insyaallah kita sampaikan terkait kalih nggih nek harapan kalian panjenengan kan sedaya pengen mlebet jannah. Nggih. Nawi ilustrasi ngonten menawi sak menika tindak wonten Semarang nek jaman semanten menika paling boten 3 jam sakniki setunggal jam mawon insyaallah sampun dugi. Tetapi nggih benten biayanipun nggih benten. Nek jaman semanten ya nggo ngenteni macet barang. Nek saniki kan mboten macet ning nggih kedah bayar tol kan mekaten. Nah, jamaah rahimakumullah wonten setunggaling hadis nggih mugi-mugi menika mungkin dados pemahaman kula panjenengan nggih. Jazakallahu khair Mas. Kathah men Mas ngenten kaya petake. An Ibnu Umar radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabban nasi ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas wa ahabbul a'mali ilallahi ta'ala sururun tudkhilahul ala muslim aw taqasifu anhu kurbah aw taqdi anhu daina aw tatradu anhu ju'a wali an amsiya ma'akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid yakni masjidal madinati syahra. Rawahu at-Tabrani. Jamaah rahimakumullah. Ahabbun nasi ilallahi ta'ala, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, anfa'uhum linnas, yaitu yang paling memberikan manfaat bagi manusia. Wa habbul a'mali ilallahi ta'ala, adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sururun tudkhilahu ala muslim, yaitu membuat muslim yang lain bahagia. Au takasifu anhu kurbah, ya. Mengangkat kesusahan orang lain. Au taqlianhu daina, ya, atau membayarkan hutangnya, au tatrudu anhu ju'a, atau menghilangkan rasa laparnya. Walan amsiya ma'a akhi fi hajati ahabu ilayya, sungguh aku berjalan bersama saudaraku, kata Rasulullah SAW, sungguh aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai min an a'takifa fi hadzal masjid, daripada beriktikaf di masjid, yakni Masjidal Madinah syahra, yaitu Masjid Nabawi selama sebulan penuh. Nah, jamaah rahimakumullah, hadis riwayat At-Tabrani. Sepindah ahabbun nasi ilallahi ta'ala, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, anfa'uhum linnas, yaitu orang yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Orang yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Mila nyun pangapunten, seorang muslim menika itu termasuk punya karakter entengan. Nek cara Jawa ringan. Menawi dipun gambaraken mekaten, seorang muslim niku jadilah menjadi sungai, ya, jangan menjadi sumur. Artosipun menapa? Menawi sungai ini kan sedaya kemawon saged mengambil manfaatnya dengan mudah mekaten. Tetapi menawi sumur, gambaripun menawi sumur menika ya, orang mau mengambil manfaat dari sumur, mengambil air itu minimal itu pakai timba zaman dulu. Nek sakniki kan paling boten pakai dap sanyo. Nggih. Nek luwih canggih melih sakmenika ndamel sibel kan mekaten. Nah, jamaah rahimakumullah, antawisipun ndamel sumur kerek utawi sumur timba kalih beto sanyo kalih sibel menika semakin banyak yang mau kita ambil, itu berarti semakin biayanya semakin banyak. Ning nek sungai
Ini kan orang begitu mudah untuk mengambilnya. Nggih, perkara nyuwun pangapunten nek wong nek teng sungai niku kan nggih ya rada rekoso, nggih, licin, ya. Kan mengatakan dan lain sebagainya. Tetapi jamin rahmatullah, ini manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang bermanfaat orang lain. Mila termasuk di antara 5 tanda-tanda kalau manusia itu dikehendaki baik oleh Allah, nggih. Menika salah setunggalipun menika nggih, diperlukan oleh orang lain. Orang itu dibutuhkan oleh orang lain. Nah, monggo menika termasuk di antara yang manusia yang dicintai itu memang kita bermanfaat untuk orang lain. Pangapunten, kok seorang muslim kok sama sekali ya jangankan kok untuk masyarakat, untuk keluarganya saja tidak ada manfaatnya. Ibaratipun seorang suami untuk keluarganya saja tidak ada manfaatnya. Justru istri yang bekerja, anak-anaknya membantu ibunya, sementara bapaknya hanya santai-santai saja. Ini kan dengan untuk keluarganya saja tidak ada manfaatnya. Apalagi untuk masyarakat. Napa melih kok malah dadi istilahipun Kyai Surabaya nu dadi korak. Ya. Nek korak niku lho, Pak. Korak niku kotonan rakyat. Wong Jawa Timuran mekaten. Oh, korak iki. Artosipun itu sudah menjadi sampah masyarakat. Nggih. Nika itu manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Lajeng wa ahabbul a'mali ilallahi taala, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala menawi ingkang sepindah wau manusia yang dicintai Allah, sakmenika amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Sepindah sururun tudkhiluhu ala muslim, membuat muslim yang lain bahagia. Nggih. Sama rahmatullah, nggih. Niki perkawis membuat saudara kita sama muslim bahagia niku sejatosipun sederhana. Nggih. Sederhanipun napa? Asalkan kita itu tidak menyakiti hatinya, tidak menggunjing saudara kita, tidak menjadikan bahan bulian. Kita bertutur kata dengan saudara kita dengan lemah lembut, ini membuat saudara kita itu bahagia. Mila perintah saking Allah Subhanahu wa taala, wa qulu linnasi husna, ya. Ucapkanlah kata-kata yang baik kepada sesama manusia. Sesama-sama kita mengeluarkan kata-kata, niki persoalanipun menawi kelan panjenengan mika sok-sok gumejeng, gojekan, guyu, gojekan, bahkan termasuk kemudian masuk kepada ranah pribadi, persoalan yang sifatnya privasi menika menjadi bahan perbincangan sekalipun itu dalam gojekan. Contonipun nek mriki senten rondo nggih Pak nggih. Nggih sami. Nggih kula nggih enten rondo. Nggih. Sami guyonan gojekan. Nah, tatkala si fulan itu ada satu aibnya yang diungkap kemudian dia merasa tidak apa-apa, kemudian menjadi bahan guyonan itu, justru kemudian teman-temannya itu menjadikan si fulan itu menjadi objek untuk dijadikan guyonan. Ya. Areng bales wis kalah wong koncone kono akeh, ning nek orang bales jane iki ora patut dijadikan bahan gojekan. Tapi kita sebagai seorang muslim harus paham sesuatu yang keluar dari lisan kita kok sampai menyakiti hati saudara kita itu, maka ini harus sudah ditahan. Mila wonten pepatah bilih ya. Lesan itu lebih tajam daripada pedang. Karena apa? Ya nyun pangapunten, mungkin kalau hanya pisau pedang itu hanya melukai tubuh luar kita.
Tapi kalau lisan yang mengeluarkan satu kalimat yang menyakitkan, itu bukan hanya di telinga kita terasa sakit, tetapi sampai ke ulu hati. Mungkin kalau goresan pisau itu dipadoske lamat niku tempelke pun mari, dipamahke sinom landing men tempelke mari insyaallah. Tapi kalau hati yang sakit niku sinaosa halal bihalal niku dereng kantenan mari kan ngoten ini. Mila monggo ini termasuk diantara amalan yang dicintai oleh Allah itu adalah sururun tudkhilu ala muslim, membuat muslim yang lain bahagia. Mila senyum kita terhadap saudara itu adalah sedekah. Lho gawe senenge kanca. Nek ahli gambar niku nek gambare mlengkung ngeten iki berarti lagi nesu. Nek gambare melengkunge munggah ngenten iki berarti lagi tersenyum. Nah, bagaimana kita membuat diri kita itu selalu tersenyum kepada saudara kita. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, punya pengalaman menarik teng kantor niku kula dugi salam terus teng meja kerja ngenten iki ning seharian niku kula mboten ngejak cerita alih rencang-rencang. Dasare nggih nembe konsentrasi nggarap sesuatu, nggih mboten guyu, mboten ngloroi kanca, mboten niku enten sing rasani. Wah, pae sajake nesu. Lho kok sajake nesu. Gara-gara ora ngadeg kok kursine teko zuhur. Mak celetuk nih sajake duka. Nah, ini berarti ternyata nek sak kantor niku nek mboten ngloroi niku berarti nggih dibatin kalih rencangipun. Niku sepindah. Amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah membuat muslim yang lain bahagia. Ingkang kaping kalih, autakasifu anhu kurbah. Mengangkat kesusahan dari orang lain. Mengangkat kesusahan dari orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man naffasa an mu'min kurbah min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbah min karabi yaumil qiyamah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dari seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hari ini rasa kepedulian dan empati kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kejadian demi kejadian, mulai dari jatuhnya pesawat terbang, kemudian banjir di Kalimantan, gempa di Mamuju, terus longsor di Sumedang, terus angin tornado teng Waduk Gajah Mungkur, sinaosa tidak ada korban, tapi mereka adalah saudara kita. Andaikan mereka bukanlah saudara seiman dari kita, setidak-tidaknya mereka adalah saudara sebangsa kita. Pilih pundi Pak kinten-kinten? Pilih kita yang jadi pengungsi atau kita yang membantu pengungsi? Lho nek milih ngoten niku Pak. Tapi kan mereka tidak mau memilih, mereka juga enggak memilih. Wong awak dhewe nggih dekat dengan kemaksiatan kok. Pinten kilo mriki Gunung Kemukus niku? Kan? Gangsal kilo kan cedak banget niku. Kula nglewati kok kan. Kan. Mengangkat kesusahan saudara kita. Baik itu saudara sama muslim, seakidah, maupun saudara sebangsa. Kan. Nah,
Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mila monggo. Ini saya tadi siang diberikan flyernya kegiatan malam ini, kemudian saya baca di bawahnya itu termasuk penggalangan donasi. Ya. Insyaallah infak malam hari ini akan disalurkan untuk korban bencana. Ya. Kalau teman-teman di Gemolong bersama dengan Dompet Duafa, ya, melalui balai dakwah. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ada banyak cara kita membantu saudara kita yang sedang kesusahan. Kalau sekiranya kita nggak punya apa-apa, ya kita dengan tenaga kita. Enten bapak-bapak yang siap dikirim jadi relawan, datang ke, saya kemarin ada teman pondok yang satu yang kita kirim ke longsor di Sumedang selama hampir 10 hari. Pulang saya tanya, gimana? Alhamdulillah semua mayat bisa terevakuasi. Ya, ada sekitar 40 mayat yang tim beliau itu bisa mengambil. Kinten tega mboten Pak ini Pak. Wis ya sudah berapa hari itu kan baunya luar biasa. Ya. Kalau kita tidak punya tenaga kemampuan untuk datang ke tempat-tempat lokasi yang sedang kena bencana, setidak-tidaknya kita itu punya mal kita. Ya. Maka monggo, ini bagian dari kesempatan kita. Ya. Tatkala mungkin hari ini tadi belum siap, mungkin panitia remaja masjidnya siap untuk menjemput donasi. Ya. Kalau kita tidak punya tenaga, kita tidak punya mal untuk kita sedekahkan, kita infakkan pada saudara-saudara kita yang sedang kesusahan, setidak-tidaknya kita ini punya doa. Doa seorang muslim, karena doa itu adalah senjata bagi kita sebagai seorang muslim. Nah, jamaah rahimakumullah, jadi tatkala kejadian demi kejadian itu, ya, terlepas dari itu apakah bagian dari peringatan atau sudah menjadi azab bagi bangsa kita karena kezaliman yang begitu marak, tetapi kita sebagai seorang muslim adalah punya rasa empati terhadap korban. Kan ngaten. Dan ini kan masih banyak menunggu. Gunung itu juga mulai batuk-batuk, kelihatannya gunung juga kena corona ini. Tanda-tandanya batuk. Itu sudah mulai banyak gunung yang ditutup dari para pendaki. Ini yang kedua, amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mengangkat kesusahan dari orang lain itu. Kemudian yang ketiga adalah autak li'anhu daina, membayarkan hutangnya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, nggih. Nek napa menika? Wonten tetanggi ingkang titip ajeng ndak pundi Pak? Ajeng ning koperasi arep ngangsur. Ya kula tak titip mawon nggih. Niku kathah nggih Pak ngoten niku. Titip angsuran teng koperasi napa teng bank. Niku kathah. Tapi amat langka tatkala orang datang ke koperasi atau ke dawis ibu-ibu, nggih, nyuwun pangapunten Bu, niki si fulanah menika gadah tanggung jawab pinten. Oh, tasih 750, nggih mpun niki kembalian mengke damel nutup si fulanah. Kinten-enten enten Pak niku. Ibu-ibu enten Bu, enten Bu. Ini yang dimaksud tatkala kita itu membayarkan hutang saudara kita itu, ini termasuk diantara amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika orang-orang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Wa an tasaddaqu khairul lakum, dan menyedekahkan sebagian atau semua hutang itu lebih baik bagimu. In kuntum ta'lamun, jika kamu
mengetahui. Surah Al-Baqarah 280. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, nggih. Enten tetanggi nembe mboten gadah yatra ngampil, anake nembe anget, panas, nggih. Ajeng dibeto teng griya sakit, nggih. Ngampil gang 100 mawon, nek 500 mboten enten nek teng niki kasih dawuh enten iki Bu, nggih pun ngampil kas dawuh riyin. Nggih, mengke dipun catet angsurane ping pinten. Nah, niki kesempatan. Wah, ini sajae kebutuhane yo tenanan. Damel mriksake putrane. Nggih. Kok tidak sepengetahuan si fulanah lajeng utangipun menika dipun tutup. Nek wonten ayat menika, andikan ada orang yang berhutang dalam kesukaran, maka berilah tenggat waktu. Sakjane janjine niku ndek enjing, gandeng ndek enjing niku dereng gadah harta, diperpanjang waktunya. Nggih pun pekan ngajeng dereng gadah, nggih pun pekan ngajeng mulih. Nggih. Kok sampai berkali-kali belum bisa memberikan pinjaman itu kembali, ya, andaikan disedekahkan sebagian ataupun seluruhnya, maka itu lebih baik bagi orang yang tahu. Mila jamaah rahimakumullah, awit urusan hutang menika mboten perkawis ringan. Hutang menika mboten saged nyaur teng donya menika badhe dipun tagih wonten akhirat. Nggih. Mila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wekdal badhe nyolataken jenazah menika piyambakipun tanglet si fulan ini punya hutang atau tidak? Punya ya Rasul. Ya sudah, kalau gitu silahkan kalian menyolatkan, saya tidak menyolatkan. Maka ada seorang sahabat itu yang kemudian, ya Rasul, biarkanlah hutang si fulan ini saya nanti yang melunasi. Luar biasa. Umpama ngenten iki diterapke sakniki ngono endah makmur tenan iki nggih. Piye ndungdawa niku makmur kabeh. Ora enek sing duwe utang. Kinten-kinten enten Pak sing mboten gadahi utang. Insyaallah enten mengawake dhewe mboten pirsa ngoten. Nggih. Andekan kita itu tidak punya hutang itu luar biasa. Tidurnya nyenyak, makannya nikmat. Mboten mikir tanggungan. Awit nek hutang niku pas nampa niku senenge luar biasa, nek pas ngangsur. Wah, wis senepe ra karuan. Ngene. Napa mulih wayahe nyarutang dereng kecekel duwite. Nah, jamaah rahimakumullah, monggo mila ini menjadi kesempatan bagi kita ibu-ibu pengurus dawis, pengurus arisan RT, bapak-bapak sinten koperasi RT kan. Nek tenggen kula pun mboten enten, Pak. Gara-garane simpel. Biasane pun nek ajeng lebaran niku anak dibongkar ngoten nggih. Ajeng didum niku mboten enten duwite, halah malah padu. Nggih. Rapat RT membahas koperasi dugi dalu mboten rampung-rampung. Lah sing ditagih ya malah mung meneng ngoten. Arep disebut jenenge ya mesake, ning disebut niku ya ora rumangsa. Lah wis arekan dibagi kok. Akhirnya kula usul ngenten mawon. Jane nek karepe wonten nek jenenge koperasi RT nek karepe nggih mbantu. Lah nek ngenten jenenge mboten mbantu malah dadi masalah. Pun sakniki koperasine ditutup, mengke nek kinten-kinten sing betahaken nggih monggo kan punya dana sosial. Masalahnya teng RT niku dana sosial nggih Pak nggih. Kabeh didum rata ngoten lho. Jadi cara wong besukan niku antare wong sugih kali wong mboten duwe niku nggih padha. Nggih. Pokoke dansos kanggo besukan 250, wong sugih kali wong mboten sugih ya. Nek wong sugih 250 iki berarti lah nggih mangan sedina. Nek sing mboten duwe kan 250 betul-betul sangat membantu gitu. Nah, ini bedanya gitu. Monggo nggih. Ini kesempatan bagi kita ya. Termasuk amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, taqdiyan hudaina, membayarkan hutangnya, melunasi hutangnya. Andikan kita tidak bisa melunasi hutang,
paling tidak memperkecil hutang si fulan itu. Nggih. Nembe kala wingi tapi mboten personal, artosipun menika masjid. Nggih. Masjid ada seorang fulan keluarga ya betul-betul dia sangat kepepet karena hari itu orang tuanya ya kalau enggak membayar itu sertifikatnya diambil oleh pihak bank. Ya, ditunggu sampai jam 14, berarti kan jam 2. Ya, karena tutup transaksinya jam 2. Pagi itu telepon saya, kurang ini bla 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 bla, akhirnya yang bersangkutan menyampaikan kurang 2 juta. Ya sudah, kita ambilkan dari Baitul Mal masjid. Ya. Sudah bertahun-tahun tidak melunasi, saya matur sama ketua takmir, Pak niki si fulan mekaten, ya wis ora apa-apa, diikhlaske. Sampaikan kalau si fulan tidak perlu mengembalikan. Nah, ning niki nembe Baitul Mal Pak sing iso. Individu dereng gitu loh. Padahal ini kesempatan. Monggo kira-kira bar niki terus golek bendahara RT, bendahara Dawis. Waman yassara ala muksirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa memudahkan urusan orang yang kesulitan dalam masalah hutang, maka Allah Azza wa Jalla memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan akhirat. Insyaallah, ini kesempatan bagi kita semuanya. Lajeng ingkang nomor sekawan, amalan ingkang dipun cintai Allah Subhanahu wa taala, tatrudu anhu ju'a, menghilangkan rasa lapar saudara kita. Nah, nika insyaallah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, nggih, menawi wonten tanah Jawi menika khususipun nggih Solo Raya, insyaallah menika hampir banyak masjid-masjid yang sudah menyelenggarakan Jumat Barokah, menyediakan makanan, minuman, bahkan termasuk pionir di Sragen, Masjid Raya Al-Falah menika mboten sekedar Jumat, tetapi 24 jam. 24 jam. Siang enten unjukan, enten daharan, sonten enten unjukan, daharan, bahkan termasuk musafir yang mau tidur pun difasilitasi. Ditanya badhe sarapan menapa. Wah, ini kan luar biasa. Ini mestinya Masjid Rahmat bisa. Ane musafir keng pundi? Probleme niku. Kula nggih guyonan kali rencana teng takmir Perumnas niku. Iki mestine awake dhewe iki wis iso. Ane pertanyaane musafire kok ngendi? Paling mboten ampun ditulisi, dilarang tidur di masjid. Lah zaman cilan kula iki turune ning Langgar ya. Mbok saiki dadi masjid megah malah ra entuk nggih turu. Kan ngeten. Ya, menghilangkan rasa lapar. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, termasuk di antara hari ini kesempatan bagi kita. Niki kan PSBB-nya kan diperpanjang nih. Nggih. Sampai tanggal 8 Februari. Nggih. Jane enjing-enjing niku pun terakhir, kula nggih pun ancang-ancang wah mulai besok wis bebas itu. Ternyata enten edaran diperpanjang sampai tanggal 8. Waduh, mboten sida. Jam 9 kirang kalih dasa dalu kula niku pados sego goreng. Nggih, deleleh ngedoli niku nggih radi suwe. Jam 09.00 niku tenda-tendane ngoten niku pun do mulai dikukut. Terus kula iseng-iseng jam 09.00. Lah niki nek mboten jam 09.00 mboten ditutup nggih, malah diparani kalih Satpol PP mengke. Wo ngoten. Lah segone nggih sih kathah. Pokoke jam 09.00 kedah dibongkar. Nah, kula terus kala wingi dalu teng tempe penyet.
Teng tempe penyet ngoten niku. Lah meh jam 09.00 niku ayam isih kathah niku, Pak. Nggih. Lah engko ya tutup jam nggih Pak, pokoke jam 09.00 kedah tutup. Nek mboten tutup tuas diparani mengke. Nah, ternyata Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dampak dari corona ini yang hampir 10 bulan ini masih belum ada kepastian kapan. Ini dampaknya bukan hanya 1-2 sektor kehidupan, tetapi semua sektor kehidupan kena dampak. Padahal ini secara psikologi ini sangat berbahaya. Saya beberapa waktu yang lalu awal di corona itu sempat berbincang dengan alumni Unsud. Beliau menyampaikan kalau sesuatu yang dikerjakan terus-menerus dalam waktu 3 bulan, maka itu bisa menjadi kebiasaan, bahkan bisa menjadi karakter. Kalau terus mikir, waktu 3 bulan yang dikerjakan terus-menerus, itu bisa menjadi sesuatu yang menjadi karakter seseorang itu. Jadi nyun ngapunten, kok panjenengan itu istiqomah maos Al-Quran, 1 hari 1 juz bisa dalam waktu 3 bulan, itu insya Allah nanti menjadi karakter. Untuk terus membaca Quran. Pun saniki sing ringan mawon. Kita pakai masker. Saniki umpami panjenengan badhe tindak teng pasar Sumberlawang. Ndelalae maskernya ketinggalan. Kinten balik napa bablas? Karena sudah terbiasa. Napa meneh pun 10 pun 10 bulan iki. Lah hari ini seperti itu. Orang yang dulu kaya karena aktivitas kerjanya itu hari ini bisa menjadi miskin. Saya membuktikan, Pak. Bulan Ramadan, awal Ramadan, kami takmir masjid membuat sembako untuk terdampak COVID dan fakir dan duafa di perumahan Gemolong Permai. Dari data yang masuk nika 17 awalipun. Pun belanja 17 paket. Dereng dipun bagikan wonten susulan saking RT. Ada 5 RT di Perumnas. Tanglet kalih kula. Mas, lah nek niki nek misale yen kula niku enten wong sugih, gadah rumah makan, mobil nggih gadah. Ning niki pun mboten kerja pinten-pinten wulan. Kinten-kinten nek disukani wonten patut mboten. Lah kula ganti teko, niki mboten soal patut kali mboten patut. Kira-kira piyaine kersa napa mboten? Nek ketingale kersa. Lho nek kersa nggih ditulis, diserat, tulis. Akhirnya membengkak jadi 27 paket. Dereng dibagikan susulan mulai terakhir menika dadi 50, Pak. Niku sing digawe niku rata-rata nggih wong sugih. Terdampak Covid niku. Mila urusan lapar menika, urusan perut itu menjadi persoalan ketika tidak terpenuhi. Maka ini termasuk amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berbagi dengan tetangga, dengan saudara tatkala mereka lapar. Terakhir, amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW, wali'an amsiya ma'akhi fi hajati ahabba ilayya, sungguh aku berjalan dengan saudaraku muslim dalam sebuah keperluan lebih aku cintai min an a'takifa fi hadzal masjid, daripada beritikaf di masjid, yakni Masjidil Madinah Syahra, yaitu beritikaf di Masjid Nabawi selama sebulan penuh. Jamaah rahimakumullah, orang yang membersamai saudaranya dalam satu kepentingan satu hari itu lebih dicintai oleh Allah, lebih dicintai dilakukan oleh Rasulullah SAW daripada beritikaf di Masjid Nabawi selama sebulan penuh. Ngapunten, kita itu itikaf 10 hari di akhir Ramadan niku pun nampet nggih. Dihitung entuk sedina, entuk 2 dina, entuk 3 dina. Nggih. Nembe 5 dina niki enten rencang niki pun entuk pinten dinten Mas. Lagi separuh.
Ini yang paling berat itu biasanya hari terakhir, Pak. Hari terakhir niku sing ngalong, nggih, sing itikaf ngalong niku kan kasur sak bantal, sak tas, sak pun dibeto mantuk. Nggih. Kula sing dhewean teng masjid, wah iki kancane srenek iki kasur-kasur udah diusungi. Pancen kula nek teng Perumnas sami piyai-piyai sepuh niku monggo nek beto kasur nggih angsal, mboten usah lingsem. Yang biasa tidur ning omah kasur nggo masjid ya entuk aku. Berat. Apalagi beritikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan penuh. Ragat mriki-mriki pun pinten iki? Masih itikaf selama 1 bulan. Itu dibandingkan dengan kita membersamai saudara muslim kita selama 1 hari, itu lebih dicintai membersamai saudara kita daripada itikaf. Mila wonten kisahipun muridipun Hasan Al-Basri. Nggih, menika tatkala beliau ingin punya suatu kepentingan untuk nek cara awake dhewe sakniki niku baksos di satu tempat, maka murid-muridnya itu diajak. Maka tatkala kemudian Hasan Al-Basri menanyakan Thabit muridnya namanya Thabit. Mana Thabit? Di masjid ya wahai Syekh, panggil dia. Maka tatkala sampai di masjid, kemudian temannya mengatakan dipanggil sama Syekh Hasan Al-Basri. Saya sedang beritikaf. Maka kemudian temannya itu kembali. Si fulan sedang itikaf wahai Syekh, wahai Tuan Guru. Ya, panggil. Ya. Apa yang akan kita lakukan ini lebih baik dibandingkan dia itikaf sendiri di dalam masjid. Maka kemudian kembali dan disampaikan bahwa iktikafmu ini tidak ada bandingnya, tidak ada nilainya bila dibandingkan apa yang akan dikerjakan oleh guru kita dengan kita. Membersamai saudara kita. Contohnya pun apa, Pak? Ada saudara kita sakit. Nek biasanya pun sekedar jenguk. Jenguk paling pinten menit. 10 menit, 15 menit, mungkin kondur, langsung kondur apa mampir? Wah, berarti ya bodoh ya. Lah mampir ini luwih dangu timbangin besok itu. Bahkan yang kita tinggalkan pada saudara kita yang sakit dengan yang kita pakai untuk mampir itu lebih banyak yang kita pakai untuk mampir. Ya. Kita membersamai, repot, ya. Kita ikut tidur di sana, ya. Sampai semalam itu, sampai pagi. Ya. Itu betul-betul lebih dicintai daripada kita beritikaf. Nek gambaran sederhanipun nggih, sederek tetanggi nggadahi gadah damel nggih, kita menemani nggih. Ning nek ini kan pun jamak lumrah nggih. Awet pun enten susunan panitia nggih. Ini kan nggih enten kloter-kloter nggih, sip-sipan, sip pagi dugi siang, bapak ini kali ibu ini, mungkin sonten siang sampai sonten membersamai. Ning nyuwun pangapunten, ini dalam hal membersamai yang baik. Tapi nek wonten istilahipun arena dan juara, nggih. Pirsa nggih. Ini jangan sampai kemudian membersamai yang arena dan juara. Kan ngaten. Apa meneh ditambahi unjukane toya petak. Dan wah, nggo arena juara nek toya petake kan ngaten. Wah niku pun jangan sampai seperti itu. Tenggen kula niku enten, nggih, teng pos rondan ngajengan niku hampir mulai setiap malam itu. Nggih. Tur nggih enten jamaah masjid sing teng mriku. Dilokke jenengan niku pun jamaah teng masjid kok ya sih senengane melek bengi to, Pak. Alah ya mau ngancani wong-wong kuwi. Lho ngancani kok babakan sing mboten apik kan. Nggih. Memang ini betul membersamai saudara dalam 1 hari itu lebih baik. Ning nek membersamai nata kertu ya mboten pas ngoten. Mila monggo, ini termasuk kita dalam bermasyarakat memang inilah termasuk amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah membersamai saudara kita dalam 1 hari dalam kepentingan yang memang tidak melanggar syariat kita. Jamaah rahimakumullah, katen ingkang saged kula aturaken mugi-mugi amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dadosaken kula panjenengan saged
Allah ridho dumateng lan panjenengan mlebet jannahipun. Astagfirullahaladzim, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta